Selamat siang para siswa SMA MA kelas 10 dari seluruh Indonesia. Kita akan lanjut ke pembahasan gerak melingkar beraturan part 3. Topik kita hanya percepatan sentripetal. Ya, jadi sedikit demi sedikit tapi yang penting Anda memahami. Bagi yang baru gabung atau belum subscribe, jika nanti Anda merasa bahwa video pembelajaran ini ada manfaatnya bagi Anda, silakan di subscribe dan kalau boleh di share ke teman-teman untuk bisa belajar bersama. Bagi yang sudah subscribe cukup like. Oke, kita ke percepatan sentripetal. Pada gerak lurus beraturan, gerak benda itu memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatan yang tetap ya. Artinya yang dimaksud dengan kecepatan itu adalah vektor kecepatan. Ya, vektor kecepatannya tetap. Jadi pada gerak lurus beraturan, besar dari kecepatannya atau disebut kelajuan sesaat selalu tetap dan arahnya pun selalu tetap. Ya, yaitu lurus. Kalau dia lurus ke kanan ya ke kanan terus, tidak akan pernah dia ke kiri atau ke bawah atau ke atas. Karena itu percepatan yang didefinisikan sebagai perubahan kecepatan, ya. Jadi percepatan yang didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu itu sama dengan 0, ya kan? Karena apa? Karena vektor kecepatannya tetap, ya. Nah, pada gerak melingkar beraturan, Anda sudah lihat gerak melingkar lintasannya berbentuk lingkaran, yang tetap adalah besar kecepatan, ya. Jadi yang tetap adalah besar kecepatan atau kelajuan. Kelajuan sesaatnya selalu tetap, ya. Tetapi arahnya tidak, ya. Jadi pada gerak melingkar beraturan, kelajuan atau besar kecepatan linear memang konstan. Tetapi arah kecepatan linear atau kecepatan tangensial selalu berubah. Ya, Anda sudah lihat kemarin ya. Selalu berubah. Jadi kalau dia ini lingkarannya, kan Anda sudah lihat kemarin ya. Misalnya kita ambil titik di sini. Arah gerak melingkarnya searah jarum jam misalnya. Ketika dia di sini maka arah kecepatan linear sebesar ini. Ya, karena dia selalu tegak lurus terhadap radial. Ini ya, jadi di sini. Jadi kalau dia di titik V, V-nya ini. Tapi kalau dia nanti di titik Q, ya V-nya berubah lagi begini. Nah, walaupun besarnya sama, tapi arahnya berubah kan? Ini vertikal ke atas, ini horizontal ke kanan. Nanti dia di sini kecepatannya ke bawah, kecepatan linear atau kecepatan tangensial ya. Karena dia selalu berupa garis singgung ya, berarah garis singgung, makanya disebut tangensial. Artinya tegak lurus. Ya, jadi ini tegak lurus. Ya, besarnya sama, tapi arahnya selalu berubah. Itulah gerak melingkar beraturan. Nah, akibat dari perubahan arah kecepatan, walaupun besarnya sama, maka percepatannya tidak 0. Ya, karena delta V-nya nggak tetap. Ya. V-nya tidak tetap, jadi delta V-nya tidak 0. Kalau delta V-nya tidak 0, dibagi waktu ya pasti tidak 0. Nah, percepatan yang muncul di sini disebut dengan percepatan sentripetal. Mengapa disebut percepatan sentripetal? Nah, kita lihat sekarang ya. Misalnya partikel itu bergerak searah jarum jam. Ya. Di posisi T1 dia ada di P1. Di posisi T2 dia ada di Q, ya, Q. Jadi saya antara ini. Apa yang terjadi ketika di P1, V1-nya ini. Ketika di Q, V2-nya ini. Ya. Nah, Anda tahu bahwa delta A itu adalah delta V per delta T. Ya. Jadi kecepatan akhir di sini antara 2 dan 1 ya, antara 1 dan 2. Jadi dia akan sama dengan V2 dikurang V1. Ya, dibagi delta T. Nah, secara vektoris ini V2 ya. Jadi secara vektoris ini V2. Di kini ini V2. Nah, ini V1 disambung di ujung V2 kan gitu kan kalau vektor.
disambung di ujung V2. Tapi min, maka dibalik, kalau ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini min V1 ini. Min V1. Sehingga didapatlah delta V yang ini. Nah, ini delta V-nya. Ya, ini delta V-nya ini. Ya, ini adalah delta V. Oke. Tidak nol kan? Ya. Kemudian yang kita definisikan di sini itu kan percepatan sesaat ya. Yang kita akan definisikan di sini adalah percepatan sesaat. Apa itu percepatan sesaat? Limit ya. Limit dari perubahan kecepatan terhadap waktu untuk delta t mendekati 0 ya. Nah, apa artinya delta t mendekati 0? Artinya jangan ambil titik yang terlalu jauh. Kalau P1 terhadap Q kan terlalu jauh. Saya pindahkan ke P2 sini. Jadi ambillah posisi awal P2 dengan Q ini berdekatan dengan posisi akhir. Ya, kalau posisinya berdekatan kan delta T-nya mendekati 0. Jadi saya ambil di P2 ya. Q-nya tetap. Ya, Q-nya tetap. V2-nya tetap nih. Cuma V1-nya sekarang berubah kan? Karena V1 akan berbentuk garis singgung. Nah, ini V1-nya. Kalau tadinya kan ini. Di P1 kan ini. Di P2 dia ini. Sehingga kalau ini saya sambung di ujung V2 ini, ini didapatlah vektor delta V-nya itu ini ya, ini kalau Anda lihat ya, ini V-nya yang nggak kelihatan di sini karena kecil, ini delta V-nya. Jadi Anda lihat delta V-nya ini hampir menuju ke pusat lingkaran, ya, arah delta V ini hampir menuju ke pusat lingkaran, ya. Jadi makin dekat P2 ini ke sini, makin dia akan menuju ke pusat lingkaran. Nah, kalau delta V-nya arahnya menuju ke pusat lingkaran, maka percepatannya juga pasti menuju ke pusat lingkaran. Karena delta ini besaran skalar. Nah, percepatan yang selalu berarah ke pusat lingkaran, ya, pada GMB, inilah yang disebut dengan percepatan sentripetal, ya. Inilah yang disebut dengan percepatan sentripetal. Ya. Jadi percepatan yang selalu berarah ke pusat lingkaran ini tadi ya. Ini bukan percepatan delta V, tapi kalau delta V-nya hampir menuju pusat lingkaran, maka percepatan sentripetal delta V per delta T juga akan menuju ke pusat lingkaran. Nah, ini disebut percepatan sentripetal. Dilambangkan dengan AS, ya. Nah, kadang-kadang panahnya dihilangkan. Pokoknya kalau mau komplit ya panahnya harus ada. Kalau tulisan tangan. Itu ya percepatan sentripetal ya. Jadi pada gerak melingkar beraturan selalu ada percepatan sentripetal. Arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran, ya. Jadi arahnya itu selalu menuju ke pusat lingkaran, ya. Arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran, ya. Jadi kalau lingkarannya seperti ini, misalnya Anda ambil di sini, geraknya ke sana lah taruh ya. Di titik ini ya percepatan sentripetalnya ini. Kalau Anda pindah ke titik ini, misalnya, percepatan sentripetalnya ini, ya. Besarnya tetap, ya. Tetapi arahnya berubah-ubah. Ya, jadi percepatan sentripetal itu besaran vektor yang tidak tetap. Yang tetap adalah besarnya, tapi arahnya selalu berubah. Kalau Anda pindah di sini, maka percepatan sentripetal itu ini. Nah, Anda tanya percepatan tangensial itu arahnya sama dengan kecepatan, taruhlah makin lama makin cepat. Ini misalnya V tangensial kan. Kalau dia makin lama makin cepat, berarti A tangensialnya ke sana. Tapi kalau dia makin lama makin lambat, putarannya dia akan ke sana. Ya kita di sini A tangensialnya 0. Kalau gerak melingkar beraturan, A tangensialnya 0. Ya, karena dia tidak dipercepat dalam arah singgung, tidak dipercepat dia. Ya. Nah, nanti akan tahu, Anda tahu bahwa A tangensial itu adalah R kali alfa. Ya, sama dengan V tangensial kan, R kali omega. Nah, karena A tangensialnya 0, R jari-jari nggak mungkin 0 ya, jarak nggak mungkin 0. Jadi alfanya 0. Ya, jadi percepatan sudutnya 0. Gerak melingkar beraturan itu percepatan sudutnya 0. Jadi kalau gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan percepatan 0. Kalau gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut 0. Karena itu A tangensialnya nggak ada.
Tapi seandainya Anda tanya A tangensialnya misalnya selalu mempercepat lingkaran, maka A tangensial juga berubah. Ya. Ia akan berubah arahnya, selalu berubah. Ya. Nah, di kita 0 ya. Oke. Itu yang penting ya. Nah, kemudian bagaimana rumus besar? Jadi rumus itu yang dirumuskan besarnya, bukan arahnya. Jadi hati-hati, bukan arahnya. Nah, besar percepatan sentripetal, Anda bisa baca penurunan rumusnya. Di buku saya ya, buku pelajaran fisika Martin, jilid 1. Ini kan kelas 10, yang ini ya. Yang ini barusan. Anda buka di halaman 224. Itu akan ada penurunan rumusnya. Hasilnya adalah percepatan sentripetal, besarnya ya. Tuh, makanya saya sebut besar ya. Tidak ada arah. Adalah V kuadrat per R. V itu kecepatan tangensial atau kecepatan linear. Satuannya meter kali sekon min 2. Ya. Kalau misalnya Anda mau rubah ke kecepatan sudut, dia omega kuadrat kali R. Diturunkan dari sini kan V itu kan omega kali R. Jadi omega kuadrat kali R kuadrat per R hasilnya omega kuadrat kali R. Perhatikan. Besar percepatan sentripetal tetap. Mengapa tetap? Karena kecepatan linear juga besarnya tetap. Ya, kecepatan sudut juga tetap. Tetapi percepatan sentripetal vektornya tidak disebut ya. Kadang-kadang nggak disebut. Kalau disebut percepatan sentripetal itu maksudnya vektor. Tidak konstan ya. Jadi pada gerak melingkar beraturan, percepatan sentripetal tidak konstan. Karena arahnya yang tidak konstan. Itu tadi ya, arahnya selalu berubah-ubah. Di sini begini, pokoknya menuju pusat selalu berubah. Itu kadang-kadang ditanyakan, nanti kita akan lihat ya soalnya ya. Pada soalnya nanti. Pada soal kualitatif, nanti aja. Nah, kemudian analoginya tadi itu. Waktu di part 1 atau part 2 saya lupa, mungkin part 2 ya. Gerak lurus dengan gerak melingkar itu punya hubungan kan? Anda lihat kalau gerak lurus itu ada kecepatan linear, mulai dari perpindahan ya. Gerak lurus ada perpindahan linear delta S. Di gerak melingkar ada delta T. Maka delta S sama dengan R kali delta T. Kalau di sini kecepatan linear V, di sini kecepatan sudut omega, maka V-nya sama dengan R kali omega. Nah, ini sama aja. Kalau di gerak lurus ada percepatan linear, anggap aja gerak lurus dipercepat gitu ya. Maka kalau gerak melingkarnya nanti dipercepat, walaupun tidak kita pelajari, nanti kita pelajari di kelas 11. Kelas 11 ya. Dipelajari nanti di gerak rotasi. Percepatan sudutnya alfa, maka hubungan antara A tangensial dan alfa R kali alfa. Nah, gerak melingkar beraturan adalah gerak dengan percepatan sudut 0. Ya. Percepatan sudut 0. Jadi pada gerak melingkar beraturan A tangensialnya juga 0. Jadi kalau ditanya A tangensial ini, ya ini, A tangensial ini 0. Jadi hanya ada percepatan sentripetal. Ya. Nah, selain gerak melingkar beraturan, bisa aja gerak melingkar dipercepat, diperlambat, atau fungsi waktu. Ada dua percepatan. Ya, percepatan sentripetal always, selalu ada. Pokoknya kalau gerak melingkar, percepatan sentripetal pasti ada. Kemudian ada percepatan tangensial. Sehingga kalau gerak selain gerak melingkar, percepatannya ada dua. Biasanya dibuat percepatan total. Begini. Nah, yang disebut percepatan di gerak melingkar selain gerak melingkar beraturan itu ini. Ya, jadi resultan dari AS dan AT. Ya. Oke. Jadi kalau di gerak melingkar beraturan hanya ada A sentripetal, A tangensialnya nggak ada. Yang sebelah kanan ini. Ya, hanya ada A sentripetal, A tangensialnya 0. Kemudian kalau ditanya, ya di SMP Anda sudah belajar. Nanti di bab berikutnya Anda akan belajar. Percepatan itu ditimbulkan oleh gaya. Jadi gaya apa yang menyebabkan percepatan sentripetal? Ya tentu gaya penyebab sentripetal disebut gaya sentripetal. Nanti akan kita pelajari besarnya di bab setelah ini. Ya. Yaitu Fs, tapi kayaknya di semester 2 ini. Pelajaran ini semester 2. Tapi tetap akan kita dulu, habis ini kita akan masuk ke sana supaya Anda bisa lebih cepat. Jadi belum semester 2 Anda sudah pelajari. Fs adalah massa kali percepatan sentripetal. Misalnya Anda punya tali. Gini ya. Anda pegang tali ini di sini. Kemudian di sini Anda kasih beban kecil ya. Jangan batu, nanti kalau batu kena kepala orang. Ini ya, pokoknya yang lembut lah ya, tapi padat gitu ya.
Misalnya, ya, jangan batu. Kemudian Anda putar horizontal ya, maka dia akan bergerak melingkar beraturan ya, putar dengan kira-kira gerak melingkarnya tetap. Maka ketika Anda berputar, ini kan ada tali. Anda tahu tali selalu tegang dengan dua arah. Di sini menarik tangan Anda, di sini menarik batu. Menarik batu. Nah, inilah yang sama dengan gaya sentripetal. Jadi tegangan tali inilah yang menyebabkan adanya gaya sentripetal. Ya, gaya tegangan tali itulah yang menyebabkan adanya gaya sentripetal. Nah, rumus dari gaya sentripetal ini. Nah, kalau misalnya kita ambil besarnya saja, rumusnya kan jadi begini, M kali AS. Nah, AS itu apa? V kuadrat per R. Nah, sering seperti ini kan. Gaya sentripetal itu sering diumumkan dengan rumus seperti ini. Ya, sering dinyatakan dengan rumus itu. Ya, M V kuadrat per R. Atau kadang-kadang pakai omega tadi. M omega kuadrat R. Ini di gerak rotasi sering dipakai ini. Karena di gerak rotasi biasanya omega yang diketahui. Ya, gerak rotasi kan omeganya yang tetap. Ya, makanya ini yang sering diberikan. Oke, itulah tentang percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Oke. Sekarang kita buat soalnya, ya. Kita buat soalnya. Pertama soal kualitatif dulu. Kualitatif itu tidak ada hitungannya. Ya. Nggak ada hitungannya. Soal kualitatif gerak melingkar beraturan, ya. Nah, ini bisa diambil dari buku penuntun ini ya. Ini, buku penuntun belajar halaman 119. Jadi kalau Anda buka halaman 119, nah ini ada soal seperti ini. Ini di nomor 60 ini, ada soal ya. Ya. Kebetulan di sini soalnya itu soal pengantar ya, kalau nggak salah. Soal pengantar. Oh, soal pemantapan. Soal pemantapan bab 4 ya. Soal pemantapan ini. Ya. Pernyataan berikut yang benar tentang partikel yang mengalami gerak melingkar beraturan. Ya. Jadi ini pernyataan 1, 2, 3, 4 ya. SBMPTN 2010. Jadi kalau 1, 2, 3 benar jawab A. Kalau 1, 3 benar jawab B. Kalau 2, 4 benar jawab C. Kalau hanya 4 yang benar jawab D. Dan kalau benar semua jawab E. Nah, Anda perhatikan kalau 1 benar, 3 selalu benar. Karena itu kita hanya selalu dimulai dengan periksa 1 atau 3. Mana yang menurut Anda lebih mudah? 1 atau 3. Karena kalau 1 salah, 3 salah. Ya, kalau 1 benar, 3 benar. Mana yang lebih mudah? Ya, tinggal Anda baca aja. Misalnya, nomor 1, percepatan sentripetal selalu sejajar dengan kecepatan tangensial. Apa maksudnya ini? Misalnya, Anda mau cek itu. Jadi Anda punya gerak melingkar beraturan ya, taruhlah searah jarum jam. Ya. Di sini ya, partikel itu bergerak dari sini. Ya. Nah, kalau di sini arah percepatan sentripetalnya kemana? Ke sini kan? Ke pusat. Ya. Kecepatan tangensialnya yang ini. Nah. Ya, jadi Anda perhatikan, percepatan sentripetal selalu tegak lurus dengan kecepatan tangensial. Selalu. Jadi nomor 1 itu salah. Ini selalu sejajar. Ya. Selalu sejajar. Jadi nomor 1 ini salah. Kalau nomor 1 salah ya 3 pasti salah. Ya enggak? Enggak percaya coba aja lihat nomor 3. Kecepatan sudutnya merupakan fungsi waktu. Ini gerak melingkar beraturan ya. Kalau gerak melingkar beraturan kan kecepatan sudutnya tetap. Ya, misalnya kalau dia begini kecepatan sudut yang gini kan. Nah, tetap. Ya, tidak berubah. Bukan fungsi waktu, tetap itu misalnya 4 radian per sekon. Ya, ini tetap namanya, 5, 6, tidak ada waktu. Kalau ada waktu berarti nggak tetap. Ya, jadi nomor 3 salah. Ya, jadi Anda periksa nomor 1 salah ya sudah 3 nggak perlu diperiksa. Kalau Anda merasa nomor 3 lebih mudah, periksa nomor 3. Kalau ragu-ragu ya diperiksa dua-duanya. Gitu. Oke. Jadi kalau 1 benar, 3 benar, berarti jawabnya kalau tidak A, B, E, gitu. Jadi C sama D ini udah nggak mungkin ini. Ya, jadi kalau sudah 1 benar, C sama D nggak mungkin. Ya, sekarang nomor 2 kita periksa.
Ya kan? Kalau nomor 2 salah, ya jawabannya pasti B. Kalau nomor 2 salah. Tapi kalau nomor 2 benar, Anda harus periksa 4. Karena benar semua ini kan artinya 1, 2, 3, 4 benar. Ya. Jadi kita agak sial ya. Kalau nomor 2 benar, kita agak sial karena nomor 4 harus diperiksa. Tapi kalau tiba-tiba Anda ngelirik nomor 4, dengan cepat Anda tahu kalau nomor 4 ini benar, ya tanpa melihat nomor 2, Anda nomor 4 ini mah benar. Berarti benar semua. Karena kalau 1, 3, 4 benar, pasti benar semua. Ya gitu ya. Ya, coba ini tadi 1 benar, 3 benar kan? Salah ya, tadi solid salah. Kalau sudah salah nomor 4 nggak pernah diperiksa ya. Kalau nomor sudah salah nggak pernah diperiksa, tinggal meriksa nomor 2 ini. Ya. Tinggal meriksa nomor 2. Salah kan? Iya kan? Nomor 1 salah, sorry ini. Oh ini saya terbalik. Salah ini. Nomor 1 salah, 3 salah, sorry. 1 salah ya. 1 salah, 3 salah. Berarti ini nggak mungkin justru. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. E juga nggak mungkin. Jadi tinggal C atau D ya. Jadi tinggal C atau D. C atau D. C atau D itu bedanya di nomor 2. Jadi hanya nomor 2 yang diperiksa. Periksalah nomor 2 ini. Kalau nomor 2 benar, jawabannya C. Kalau nomor 2 salah, jawabannya D. Kan gitu. Ya, jadi yang tadi salah, ini 1 salah, 3 salah. Itu tadi saya 1 benar, 3 benar. Oke, lihat nomor 2 sekarang. Periksa 2. Ya. Kalau 2-nya salah, berarti jawabannya D ya. Kalau 2-nya benar, jawabannya 24 C. Oke. Percepatan sentripetalnya selalu tegak lurus dengan kecepatan tangensialnya. Ya ini tadi. Percepatan sentripetal selalu tegak lurus dimanapun dia berada. Di sini percepatan sentripetalnya begini. Kecepatan tangensialnya ke sana. Jadi selalu tegak lurus. Nah itu yang betul. Ya. Jadi nomor 2 benar. Ya, karena 2 benar jawabnya C. Ya. Itulah soal kualitatif. Akan sering Anda jumpai nanti dikombinasi dengan gaya sentripetal. Kalau Anda sudah belajar momentum, Anda akan dikombinasi lagi dengan momentum. Karena momentum itu massa kali kecepatan. Ya. Vektor kecepatan tidak tetap, maka momentumnya juga tidak tetap. Nanti di situ ada bilang momentum benda selalu tetap, ya seperti itu. Ya, tapi momentum Anda pelajari di kelas 2, makanya kita nggak ke arah sana. Oke? Ini yang contoh soal pertama ya. Sekarang kita ke soal nomor 6 ya. Nomor 6 ini ya. Ini nomor 7. Nomor 6. Ya, soal standar. Saya sebut soal standar karena cuma masukin rumus. Ya. Ini yang biasanya diberikan di sebagai guru, sebagai contoh. Guru biasanya akan memberi sebagai contoh, maksudnya supaya Anda tahu bagaimana cara memasukkan rumus pada soal standar. Ya. Itu ke sana. Oke. Anda baca soalnya dulu ya. Sebuah bola, ini diambil dari buku pelajaran ya. Biasanya kalau soal standar memang dibuat contoh soal, makanya biasanya kita ambil dari soal buku pelajaran. Karena kita belajar memasukkan rumus ya. Aplikasi rumus saja, oke? Oke. Sebuah bola bermassa 200 gram. Diikat di ujung tali. Ya, diperhatikan seperti tadi Anda ada tali ya. Ya, ini ada tali nih. Anggap aja ini tali. Ya. Tali begini, oke, tali begini. Ini tali, anggap. Di sini ada bola. Di ujung sini tuh Anda tempel bola. Ini anggap aja yang putih ini bola. Kemudian diayun dalam suatu lingkaran horizontal. Jadi diayunnya seperti ini. Gitu. Jadi kalau dilantik gini, diayun horizontal begini ya. Diayun horizontal, ya. Seperti ini. Ini pusat yang kita pegang, ini talinya, ini bolanya, diayun horizontal. Taruhlah diayunnya arahnya ke sana lah, arah jarum jam. Ya. Ini jari-jari, ini massa bola, ini tali. Massa bolanya 200 gram. Ya toh, dijadikan kilo. Kan begitu ya. Dijadikan kilo 0,2. Kemudian radius 50 cm. Ya, radius itu ini. Panjang tali ini. Dijadikan meter 0,5 meter. Bola melakukan 150 putaran tiap menit. Gitu. Yang pertama ditanya, hitung waktu satu putaran. Nah,
Ya, jadi waktu satu putaran itu periode ya. Waktu satu putaran. Jadi satu putaran aja. Nah, maka ini 150 putaran tiap menit. Berarti ini dibagi 150 putaran kan? Kali 1 menit. Nah, kan begini. Maka putaran bisa dihapus dengan putaran. Nah, biasanya kita kan sistem internasional. Menit kita jadikan detik, jadi 60 sekon. Ya. Nah, seperti ini. Kalau dibagi 3 lagi, ini 2, dibagi 3 lagi, 5. Jadi 3/5 sekon. Atau kalau dalam desimal, ini sih sudah betul ya. Tapi kalau Anda mau desimal, 0,6 sekon ya. Salah. Ini 2/5. 0,4 sekon. Ya. Ini kan 2 ya. Bagi 3 kan 2 tadi. Bukan 2. 20 bagi 2/5. 0,4 sekon. Oke. B. Percepatan sentripetal. Nah, berapa? Percepatan sentripetal itu kan rumusnya apa? V kuadrat per R kan? Ya. Atau Anda ambil omega. Omega kuadrat kali R. Ya kan? Jadi tinggal omeganya berapa, R-nya berapa. R-nya sudah ada. Yang belum ada omega, maka omega Anda hitung. Kemarin waktu part 2 sudah ya. Omega adalah 2pi per T. Gitu ya. Jadi 2pi dibagi 0,4. Ya kan? Nah, jadi ini 20/4, 5pi ya. Nah, sudah dapat omeganya, masukkan ke sana. Jadi percepatan sentripetal omega kuadrat ya. Jadi 5pi kuadrat kali R 0,5. Ya, Anda kalikan ini, maka ini akan sama dengan 12,5 pi kuadrat. Baru kasih satuan karena ditanya ya. Kalau ini saya tidak kasih satuan karena tidak ditanya. Ini sudah sistem internasional, jadi pasti meter sekon min 2 atau meter per sekon kuadrat. Nah, cukup begini ya. Nggak usah dimasukkan 3,14. Ya, kalau Anda mau hitung nggak pakai pi kan harus diganti 3,14. Kemudian pertanyaan C, tegangan tali. Nah, ini tadi yang saya bilang. Begitu Anda putar, talinya akan tegang. Ya, di sini akan menarik bola. Begini kan tadi. Di sini akan menarik. Nah, menarik tangan Anda. Kalau Anda yang muter, tangan Anda akan ditarik oleh tali. Nah, yang kita tinjaukan yang di sini. Yang kita tinjaukan yang di sini. Ya. Nah, gaya tegangan tali ini menuju ke pusat. Inilah yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Jadi tegangan tali di sini yang berfungsi sebagai gaya sentripetal ya. Jadi T berfungsi sebagai gaya sentripetal. Dan Anda sudah tahu ya, gaya sentripetal rumusnya apa? Massa kali percepatan sentripetal. Ya, massanya diketahui nih. 0,2 kilo, ya 200 gram. Udah internasional, nggak usah dimasukkan satuannya. Percepatan sentripetalnya ini. Ya, 12,5 pi kuadrat. Maka jawabannya nanti ini Newton, gitu ya. Ya, cukup ini 1/5 2,5 pi kuadrat ya. Cukup seperti ini ya. Ya, kalau Anda mau ngitung nggak pakai pi, tinggal masukin 3,14. Ya, inilah soal standar. Yang saya maksud soal standar itu soal tinggal masukkan rumus, terus Anda paham besaran-besaran yang diketahui. Ya, dihubungkan dengan rumus, langsung satu rumus. Itu disebut soal standar, biasanya diambil sebagai contoh soal. Ya, jadi kalau Anda nonton YouTube yang hanya menampilkan soal-soal standar, berarti Anda hanya bisa membuat soal kalau soalnya soal standar. Padahal kalau soal SBMPTN sudah nggak mungkin soal standar. Karena kalau soal standar yang keluar semua lulus. Ya, minimal semua lulus, termasuk yang harus disaring untuk sekolah yang pilihannya banyak. Jadi bingung nanti pilihnya siapa yang lulus. Karena nilainya banyak yang bagus. Nah, kita sekarang masuk ke soal berikutnya. Nah, ini ya soal terakhir. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan topik yang lain, kemudian di akhir baru review, ya. Ini diambil dari AP Physics Amerika ya, Advanced Physics. Kalau di India namanya JEE Advanced Physics tahun 1988. Ya udah lama tapi bagus. Udah lihat soalnya. Kalau cuma rumus tok nggak bisa Anda buat ini, walaupun ini sederhana soalnya. Ya.
Tapi Anda harus ngerti konsepnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua satelit buatan. Ini satelit 1, ini satelit 2. Mengorbit bumi. Apa artinya mengorbit bumi? Dia harus mempunyai periode yang sama. Ya. Semua satelit yang mengorbit bumi itu periodenya sama. Ya. Karena bumi juga berotasi kan. Bumi kan berotasi 24 jam. Ya. Maka ini diam aja kan di situ. Seakan-akan diam. Tapi sebenarnya rotasi begitu ya. Dia akan ngikutin rotasi ini ya. Jadi akan ngikutin rotasi itu, bumi. Namanya geostasioner, ya toh? Geostasioner. Jadi dua satelit buatan ini harus punya periode yang sama. Nah, periode omega itu kan 2pi per T. Jadi kalau periodenya sama berarti omeganya harus sama. Ya, kecepatan sudutnya sama. Makanya kita sebut gerak melingkar beraturan. Tapi kecepatannya berbeda. Berbeda kenapa? Kan sudah saya bilang, kalau ada gerak melingkar, omeganya sama, ya. Jadi omeganya ini sama, gitu ya. Tapi kecepatannya beda. Di titik ini kecepatannya lebih kecil. Di titik ini kecepatannya lebih besar, ya. Yang di 1 ini berbeda dengan V2. Berbeda. Kenapa? Ya karena V kan omega kali R. R kali omega. Jadi kalau R-nya beda, V-nya beda. Ini kan R-nya lebih kecil. Makanya V-nya lebih kecil. Ini R-nya lebih besar, V-nya lebih besar, ya. Nah, dengan demikian kita disuruh membandingkan kan, kalau R2 ini 2R1, bagaimanakah percepatan A2 dan A1? Tentu yang dimaksud percepatan sentripetal di sini ya. Tentu yang dia maksud percepatan sentripetal ya. Yang di sini itu A2, yang di sini itu A1, kan gitu. Percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal kan rumusnya ada dua ya. V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Kalau kita pakai rumus ini, kita harus cari dulu V-nya. Ya, karena V-nya berbeda. Tapi kalau kita pakai rumus ini, nggak perlu kita cari omega. Karena omeganya sama. Sehingga bisa dicoret. Ya, jadi kita langsung bandingkan. A2, ya kan diminta A2 di dalam A1 kan. Dibagi A1, ini akan sama dengan omega kuadrat R2 dibagi omega kuadrat R1. Jadi kita harus mengerti bahwa semua satelit yang mengorbit bumi itu periodenya sama, sehingga kecepatannya juga sama. Ya, jadi kelihatan di sini sebanding dengan jari-jari. R2-nya 2R1, jadi 2R1 per R1. Jadi A2 per A1 sama dengan 2. Dengan demikian A2 sama dengan 2A1. Nah, ya, dikali silang kan. A2, 2A1. Jawaban B. Ya sederhana jawabnya, tetapi Anda harus tahu omeganya yang tetap. Jadi Anda pakai A sentripetal rumusnya ini. Kalau Anda nanti pakai ini, kemudian Anda, wah kecepatannya sama, wah berbanding terbalik nanti. 1/2, Anda akan jawab ini. Ya Anda akan jawab ini, salah. Ya, ya itulah gambarannya. Kita akan lanjut nanti dengan kinematika gerak melingkar beraturan dan hubungan roda-roda. Itu adalah part keempat dan selesai. Gerak melingkar beraturan. Nanti mungkin kita review ke soal-soal pilihan ganda dari SBMPTN. Ya, tapi kalau misalnya tidak perlu, ya tidak perlu. Kita akan ke materi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe supaya Anda terus bisa mengikuti dan juga memberi dukungan kepada kami sehingga kami lebih semangat untuk menghadirkan video-video pembelajaran setiap hari yang akan membantu Anda di dalam belajar di rumah secara mandiri pada masa pandemi ini, sehingga walaupun ada pandemi, prestasi Anda tetap gemilang. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.